Sahabat Indonesia, saat ini negara kita ibaratkan sebuah kapal besar yang sedang diguncang ombak di samudra yang luas. Banyak permasalahan yang sedang kita hadapi, dari luar maupun dari dalam. Yang pertama, masalah pandemi virus corona. Yang kedua, pandemi ekonomi yang belum kita selesaikan. Yang ketiga adalah adanya kelompok-kelompok yang memanfaatkan momentum untuk mengguncang kapal ini lebih kuat. Nah, apa yang terjadi? Saat ini kapal ini membutuhkan nakoda yang kuat untuk mengendalikan kapal sehingga kapal ini bisa berlayar di arah yang dituju. Kapal besar Indonesia ini diguncang ombak biasa saja. Ini suatu keniscayaan dalam kehidupan bernegara. Pertanyaannya sekarang adalah, Presiden sebagai nakoda kapal besar Indonesia ini harus kuat untuk melawan internal di pemerintahan yang mencoba merongrong kewibawaan kepala negara. Sebagai contoh, dalam kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang jelas-jelas menguntungkan negara, menguntungkan rakyat kecil, menguntungkan kaum pekerja, dan menguntungkan kita semua, masih juga diguncang oleh sebagian orang. Dan ironisnya, sebagian dari mereka adalah para gubernur, para bupati, para wali kota yang notabene anak buah presiden. Dan cilakanya, sahabat Indonesia, Presiden seolah-olah sendirian. Kemana Menteri Dalam Negeri? Kemana para pembantunya yang lain? Seharusnya Presiden Jokowi pada kondisi saat ini membutuhkan menteri-menteri sekuat Luhut Binsar Panjaitan. 10 orang Luhut dibutuhkan untuk melindungi Presiden dari guncangan kaum-kaum oportunis seperti ini. Kita sudah membahas bagaimana gubernur yang membangkang itu adalah merusak sistem ketatanegaraan kita. Para gubernur ini bukan sedang membela rakyat, ya. Mungkin sebagian kecil nyali, sebagian lagi mempunyai agenda pribadi. Itu yang harus kita waspadai. Nah, yang kedua, ada beberapa kelompok masyarakat membuat surat maklumat yang mengancam presiden. Nah, ini sudah keterlaluan. Seolah-olah presiden dianggap tidak mampu bekerja. Dengan goncangan kapal yang sekuat ini, sangat lazim presiden seolah-olah agak sedikit tergopoh-gopoh untuk menetralkan laju dari kapal ini. Bukan berarti dia tidak mampu. Kelompok masyarakat ini, saya sebut aja kelompok-kelompok agama tertentu, ya, FPI, kelompok 212, dan banyak kelompok-kelompok lain yang sementara ini memang terlihat selalu berseberangan dengan pemerintah. Jangankan pemerintah sedang goyah, pemerintah teguh dalam tugasnya, pemerintah bersih saja tetap digoyang kok. Jadi bagi saya tidak aneh kalau mereka memanfaatkan momentum Undang-Undang Cipta Kerja untuk kembali menggoyang pemerintah. Cuma keterlaluan saja. Nah, di samping itu ada lagi dari kelompok perkumpulan ulama. Ini ormas, ya, bukan institusi negara. Kemudian dia membuat narasi seolah-olah presiden atau pemerintah berpihak hanya cukong. Para ulama yang terhormat, sudahkah Bapak mempelajari detail dari Undang-Undang Cipta Kerja? Sudahkah Bapak pasal demi pasal dipelajari? Di mananya pemerintah berpihak pada cukong, di mananya pemerintah hanya berpihak pada investor asing. Jangan membuat maklumat kepada umat hanya berdasarkan informasi di media sosial. Nah, di sisi ini saya harus mendorong presiden harus kuat, tegas. Presiden ini sebetulnya secara infrastruktur sangat kuat. Secara konstitusi, Presiden Jokowi ini adalah presiden yang paling kuat.
Yang kedua, parlemen juga mendukung secara politik kuat presiden. Dan satu lagi, rakyat mayoritas mendukung Presiden Jokowi. Pertanyaannya, kenapa presiden terkesan ragu-ragu? Presiden harus kuat, harus tegas. Gubernur-gubernur yang membangkang harus kuat ditendang kalau perlu. Dalam tanda kutip tapi ya. Presiden harus menertibkan rel konstitusi ini. Jangan terkesan presiden terlalu sabar. Dalam kondisi kapal yang sedang terguncang oleh ombak dan gelombang ini, presiden harus tegar berdiri di atas kapal dan meneriakkan kepada masyarakat Indonesia, saya masih leader and command. Itu yang penting, supaya orang nggak bingung. Jadi sahabat Indonesia, narasi besar kita sekarang adalah kita mendorong, kita mendukung presiden harus tegas. Supaya apa? Supaya kapal besar Indonesia ini tidak terus riuh dan gaduh. Kapan kita mau merecover ekonomi? Kapan kita akan membereskan pandemi virus corona? Kalau kita ribut terus. Dan yang paling penting, Bapak Presiden, mohon maaf, menteri-menteri Anda ini juga harus melindungi harkat dan marwah kehormatan seorang kepala negara. Jangan mereka sembunyi. Narasi-narasi dari mereka seolah tidak ada perlawanan. Kemana para menteri? Kami, orang-orang yang di jalanan, penduduk Indonesia, melawan dengan keras, bukan untuk mendukung presiden, bukan untuk mendukung menteri, tapi kami sedang mendukung Indonesia. Karena kami tidak ingin negeri kita, negeri saya, negeri Anda itu terus-terusan gaduh dan riuh tanpa henti. Kami capek, kami ingin bekerja dengan tenang. Anak-anak kami pengen belajar dengan tenang. Masyarakat kami pengen kehidupan yang harmonis. Sahabat Indonesia, sekali lagi, narasi besar kita adalah kita mendorong presiden untuk kuat, tegar, tegas. Apa yang presiden lakukan? Ya, secara konstitusi kuat, secara politik pun kuat, dan yang berikutnya TNI Polri support penuh pemerintahan yang sah dan konstitusional. Rakyat juga di belakang presiden. So, apa yang ditunggu? Sahabat Indonesia, ini adalah suara hati seorang rakyat yang menginginkan negeri ini tidak terus tumpang-camping dengan kegaduhan-kegaduhan yang tidak penting. Terlalu banyak waktu yang kita buang, terlalu banyak resource yang tersia-sia. Karena apa? Karena kita hanya ribut belaka. Untuk itu kita membutuhkan panduan, nakhoda yang kuat untuk memandu jalan kita. Jangan sampai kita seperti autopilot. Ya, kapal ini berjalan sendiri tanpa nakhoda. Saat ini yang dibutuhkan adalah tampilnya seorang nakhoda yang kuat memandu jalan kapal besar yang bernama Indonesia. Sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Saya hanya menghimbau kita harus selalu tegar, tegas mendukung pemerintah yang sah, mendukung Indonesia dan mendukung kedamaian di negeri ini. Jangan lupa like dan subscribe kanal TV Anak Bangsa. Salam damai Indonesia. Sampai ketemu lagi.